Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-9 mata kuliah Geometri Analitik bersama saya Fitri Azana Kumala. Kali ini kita akan belajar tentang elips, di mana materi yang akan kita bahas secara spesifik adalah tentang persamaan elips. Akan muncul pertanyaan, apakah sebenarnya elips itu? Elips adalah tempat kedudukan titik-titik sedemikian hingga jumlah jaraknya dari pasangan dua titik tertentu yang berbeda ini adalah konstan tertentu. Dua titik tertentu tersebut disebut sebagai titik fokus atau disebut juga foci. Dan di sini titik fokusnya ini dapat berada di sumbu X ataupun di sumbu Y. Pada gambar terlihat bahwa titik fokusnya ini terletak pada sumbu X dan sumbu Y-nya ini menjadi bisektor tegak lurus segmen yang menghubungkan kedua fokus, sehingga sumbu Y ini akan membagi F aksen ini menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, kita lihat di sini, misalkan jarak dari titik fokus yang pertama yang koordinatnya adalah C,0 dan titik fokus yang kedua yaitu F aksen yang koordinatnya adalah min C,0 ini adalah 2C, maka karena Y ini adalah bisektor tegak lurus segmen yang menghubungkan kedua fokus, maka panjangnya F ke O ini adalah C dan dari F aksen O ini juga adalah C. Sehingga jelas di sini titik fokusnya ini adalah F yang koordinatnya adalah C,0 dan F aksen yang koordinatnya adalah min C,0. Jika titik P yang koordinatnya adalah X, Y ini adalah sebarang titik yang berada pada elips, maka menurut definisi yang telah kita bahas sebelumnya akan berlaku panjangnya segmen garis PF ditambah dengan PF aksen ini adalah konstan tertentu. Apabila konstan tertentu tersebut adalah 2A, maka kita bisa menggunakan rumus jarak untuk menentukan berapakah panjangnya segmen garis PF dan PF aksen. Nah, kita lihat di sini ini terdapat dua buah titik ya yang dapat kita gunakan untuk mencari panjang segmen garis PF, yaitu akar dari kuadrat selisih absis ditambah dengan kuadrat selisih ordinat. Absis dari titik P ini adalah X dan absis dari titik F ini adalah C, sehingga X dikurangi C ini kita kuadratkan lalu ditambahkan dengan kuadrat dari selisih ordinat, yaitu di sini Y dikurangi 0 yaitu Y dikuadratkan lalu ini kita akar ya. Untuk panjang segmen garis PF aksen ini kita gunakan cara yang sama ya, karena di sini koordinat P dan F aksen ini diketahui. Maka kita cari dengan menggunakan rumus akar dari kuadrat selisih absis yaitu X min C, maka di sini X plus C dikuadratkan ditambah dengan kuadrat dari selisih ordinat. Berarti Y dikurangi 0 yaitu Y dikuadratkan ini sama dengan 2A. Selanjutnya di sini akar dari X plus C kuadrat plus Y kuadrat ini kita pindah ke ruas kanan. Tadinya positif pindah ke ruas kanan ya, jadi negatif. Maka kita tuliskan di sini akar dari X min C kuadrat plus Y kuadrat ini sama dengan 2A dikurangi akar kuadrat dari X plus C ditambah dengan Y kuadrat. Selanjutnya di sini ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita kuadratkan ya. Ini karena ruas kiri ada tanda akar, maka karena kita kuadratkan akarnya hilang. Dan di sini kita perhatikan di dalam akar ini ada X min C kuadrat, ini juga kita uraikan ya. Berarti di sini kita tulis X kuadrat min 2CX plus C kuadrat lalu ditambah dengan Y kuadrat. Yang ruas kanan ini juga kita kuadratkan ya, sehingga di sini 2A kita kuadratkan itu hasilnya adalah 4A kuadrat. Lalu min 2 kali 2A kali min akar X plus C kuadrat plus Y kuadrat. Hasilnya adalah min 4A kalikan akar X plus C kuadrat plus Y kuadrat. Lalu ditambahkan dengan min akar X plus C kuadrat plus Y kuadrat ini dikuadratkan. Berarti hasilnya adalah X plus C kuadrat plus Y kuadrat. Ini kita uraikan juga ya. Berarti X kuadrat plus 2CX plus C kuadrat plus Y kuadrat. Kita ingat ya tadi konsepnya, kalau ada A plus B ini kita kuadratkan, maka hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Ini kita
harus pahami lagi ya. Lalu A min B kuadrat ini sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Di ruas kiri ini ada X kuadrat, lalu di ruas kanan ini juga ada X kuadrat ya. Ini bisa kita coret. Lalu di ruas kiri ini ada C kuadrat, di ruas kanan juga ada ya. Ini habis. Lalu Y kuadrat di ruas kanan juga ada. Berarti di sini sisanya ya. Ini akan kita operasikan ya. Untuk negatif 4A akar X plus C kuadrat plus Y kuadrat ini negatif, pindah ke ruas kiri jadi positif. Dan di sini 4A kuadrat kita tambahkan dengan 2CX ya. Lalu di sini di ruas kiri ini pindah juga ke ruas kanan ya. Tadinya negatif pindah ke kanan jadi positif ya. Berarti positif 2CX pindah ke kanan ya, ditambahkan dengan 2CX, maka hasilnya adalah 4CX. Selanjutnya di sini untuk yang ruas kanan ini kita bagi dengan 4A, maka di sini 4A kuadrat ditambah 4CX ini dibagi dengan 4A, maka di sini hasilnya adalah A ditambah dengan CX dibagi dengan A. Kita perhatikan di sini untuk menghilangkan tanda akar, maka di sini akan kita kuadratkan kedua ruasnya ya. Di sini akarnya hilang, maka di sini kita uraikan X kuadrat plus 2CX plus C kuadrat plus Y kuadrat. Yang ruas kanan ini juga kita kuadratkan ya, berarti A kuadrat ditambah dengan 2 kali A kali CX per A, maka hasilnya adalah 2CX, lalu ditambah dengan C kuadrat X kuadrat per A kuadrat. Selanjutnya karena di ruas kiri maupun di ruas kanan ini ada 2CX, ini bisa kita coret. Lalu di sini C kuadrat, tadinya di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan ya, tadinya positif pindah ke kanan jadi negatif. Lalu C kuadrat X kuadrat per A kuadrat ini kita pindah ke ruas kiri. Karena di sini X kuadrat ya sama-sama ada suku X kuadrat, maka kita keluarkan X kuadratnya sehingga kita tulis A kuadrat per C kuadrat per A kuadrat. Ini kita samakan penyebutnya yaitu A kuadrat. Sehingga jika kita sederhanakan di sini dapat dituliskan sebagai X kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat per A kuadrat min C kuadrat sama dengan 1. Jadi ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama dibagi dengan A kuadrat min C kuadrat ya. Inilah hasilnya dan kita tuliskan sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya di sini segitiga F aksen PF ini adalah segitiga di mana titik sudutnya adalah min C, 0, lalu X, Y dan C, 0, dan salah satunya di sini mempunyai panjang 2C ya. Kita ingat bahwa jarak dari F ke F aksen tadi adalah 2C dan jumlah dua sisi yang lain yaitu PF ditambah dengan PF aksen ini adalah 2A ya. Jadi di sini 2A ini lebih besar daripada 2C. Jika kita bagi kedua ruas dengan 2, maka hasilnya adalah A ini lebih besar daripada C. Jika kita kuadratkan di sini A kuadrat ini lebih besar daripada C kuadrat. Sehingga A kuadrat min C kuadrat ini lebih besar daripada 0. Nah, karena A kuadrat min C kuadrat ini adalah lebih besar daripada 0, maka pasti merupakan bilangan positif. Maka otomatis A kuadrat min C kuadrat ini dapat digantikan dengan bilangan positif lain ya. Misalkan di sini bilangan positif tersebut adalah B kuadrat. Sehingga B kuadrat tersebut dapat kita tuliskan sebagai A kuadrat min C kuadrat. Persamaan ketiga ini, B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat, ini kita akan substitusikan ke persamaan yang kedua, bahwa persamaan yang kedua ini adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat min C kuadrat sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini, karena B kuadrat ini sama dengan A kuadrat min C kuadrat, maka kita akan peroleh persamaan elips bentuk baku tadi dengan mensubstitusikan persamaan 3 ini ke persamaan kedua, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ini sama dengan 1. Nah, kita perhatikan di sini, jika elips tersebut berpusat di titik P, Q, maka persamaan elipsnya adalah sebagai berikut ya. Jadi X min P ini kita kuadratkan dibagi dengan A kuadrat lalu ditambah dengan
Y min Q dikuadratkan lalu dibagi dengan B kuadrat sama dengan 1. Kita perhatikan beberapa istilah yang berkaitan dengan elips ini ya. Yang pertama adalah sumbu utama elips. Jadi apa itu sumbu utama elips? Sumbu utama elips adalah garis yang melalui kedua fokus. Nah, kebetulan karena ini fokusnya ini terletak pada sumbu X, maka sumbu X pada gambar ini merupakan sumbu utama elips ya. Jadi jika fokus tersebut terletak pada sumbu X, maka yang menjadi sumbu utama elips adalah sumbu X. Dan apabila fokusnya terletak pada sumbu Y, maka nantinya sumbu yang menjadi sumbu utama elips adalah sumbu Y ya. Yang kedua adalah puncak elips. Puncak elips adalah titik potong elips dengan sumbu utama. Nah, karena pada gambar sumbu utamanya adalah sumbu X, maka titik potong antara elips dengan sumbu utama ini kita misalkan ya, jika titik potongnya adalah A ya dan A aksen, maka A yang koordinatnya adalah A,0 dan A aksen yang koordinatnya adalah min A,0, ini adalah puncak elips. Lalu yang ketiga, pusat elips. Pusat elips adalah titik pada sumbu utama yang terletak di tengah-tengah kedua puncak elips. Nah, terlihat di sini karena puncak elipsnya adalah A dan A aksen, maka titik yang berada pada sumbu utama yang berada di tengah-tengah titik puncak tersebut adalah titik O ya. Jadi pada gambar di sini titik O ini adalah pusatnya elips. Lalu selanjutnya yang keempat adalah sumbu mayor atau sumbu panjang dari elips. Sumbu mayor adalah segmen garis yang menghubungkan kedua puncak. Jadi di sini karena puncaknya adalah A dan A aksen, maka segmen garis yang menghubungkan A dan A aksen tersebut itu disebut sebagai sumbu mayor dengan panjangnya adalah 2A satuan. Lalu selanjutnya yang kelima adalah sumbu minor atau sumbu pendek elips, yaitu segmen garis yang menghubungkan titik potong elips dengan sumbu Y, yaitu di sini kita perhatikan titik tersebut adalah B dan B aksen ya, karena titik B ini merupakan titik potong antara elips dengan sumbu Y. Koordinat dari B adalah 0, B dan koordinat dari B aksen adalah 0, min B dengan panjangnya ini adalah 2B satuan ya. Jelas di sini dari B ke B aksen ini adalah 2B satuan. Selanjutnya di sini ada titik fokus yaitu titik tetap yang terletak pada sumbu mayor. Nah, pada gambar ini titik F dan F aksen ini adalah titik fokus elips. Selanjutnya adalah latus rectum. Ini adalah tali busur yang melalui salah satu fokus dan tegak lurus dengan sumbu mayor. Nah, kita perhatikan di sini. Inilah latus rectumnya ya. Ada dua di kiri dan kanan, di mana latus rectum tersebut merupakan tali busur ya, jelas melalui salah satu titik fokusnya dan tegak lurus dengan sumbu mayor. Titik potong antara elips dengan latus rectum ini adalah latera recta. Jadi di sini L ya, L aksen, lalu R dan R aksen. Panjang dari latus rectum yaitu LR ya, ataupun L aksen R aksen ini adalah 2B kuadrat dibagi dengan A. Akan kita lihat contohnya. Diketahui sebuah elips dengan panjang sumbu mayornya adalah 26 dan sumbu minornya adalah 10 satuan panjang. Yang ditanyakan di sini tentukan panjang latus rectumnya. Nah, kita perhatikan di sini telah kita bahas ya bahwa sumbu mayor adalah sumbu yang panjang ya, sedangkan sumbu minor adalah sumbu yang pendek. Berarti dalam gambar di sini sumbu mayornya ini adalah 26 dan sumbu pendeknya ini adalah 10 satuan panjang. Sehingga karena kita telah ketahui ya panjangnya sumbu mayor adalah 26 dan sumbu minornya adalah 10, maka kita bisa tentukan nilai dari A ya. Nilai dari A ini adalah panjangnya sumbu mayor dibagi dengan 2 ya. Karena di sini sumbu mayornya adalah 26, maka A ini adalah 26 dibagi 2 yaitu 13. Berarti di sini titik puncak yang pertama ini adalah 13,0 dan titik puncak yang kedua di sini koordinatnya adalah min 13,0.
Untuk nilai B ini adalah panjangnya sumbu minor dibagi dengan 2. Berarti 10 dibagi 2 yaitu 5. Berarti di sini koordinatnya titik B ini adalah 0,5 dan B aksen di sini 0,-5. Persamaan elips dengan A sudah diketahui ya, 13 dan B-nya adalah 5. Ini adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Tinggal kita substitusikan saja ya, nilai a-nya 13, b-nya 5. Maka di sini x kuadrat per 13 kuadrat ditambah y kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 1. Jika kita kuadratkan 13 dan 5 ya, maka di sini dapat kita tuliskan persamaan elipsnya adalah x kuadrat per 169 ditambah y kuadrat per 25 sama dengan 1. Selanjutnya pada elips itu terdapat hubungan sebagai berikut. Jadi b kuadrat ditambah dengan c kuadrat ini sama dengan a kuadrat. Maka di sini c kuadrat itu adalah sama dengan a kuadrat min b kuadrat. Telah kita ketahui bahwa a-nya adalah 13 dan b-nya adalah 5, maka jika kita kuadratkan ini a kuadrat yaitu 169 dikurangi 5 kuadrat yaitu 25 ya. Sehingga jelas di sini c kuadratnya adalah 144 dan c-nya adalah akar dari 144 yaitu plus minus 12 ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan ya, tadi karena titik puncaknya di sini tadi adalah 13,0 ya. Dan titik puncak yang kedua di sini a aksen tadi negatif 13,0. Lalu di sini B-nya ini adalah 0,5 dan B aksen adalah 0,-5. Nah, di sini karena C-nya adalah plus minus 12, maka otomatis koordinat dari C ini adalah 12,0 dan min 12,0. Nah, jelas ya di sini koordinat dari masing-masing titik fokusnya ya. Kita ingat koordinat masing-masing titik fokusnya adalah c,0 dan min c,0 sehingga jelas di sini koordinat dari c adalah 12,0 dan negatif 12,0. Lalu selanjutnya persamaan garis yang melalui titik fokus yang pertama yaitu 12,0 dan sumbu x, ini sumbu x ya yang mendatar. Maka di sini persamaannya adalah x sama dengan 12. Karena di sini garis x sama dengan 12 tersebut ini memotong elips x kuadrat per 169 ditambah y kuadrat per 25 sama dengan 1. Maka kita bisa tuliskan ya, tinggal kita substitusikan saja x-nya 12 ke persamaan elipsnya ya. Berarti di sini kita tulis 12 kuadrat per 169 ditambah y kuadrat per 25 sama dengan 1. 12 kuadrat hasilnya adalah 144. Ini tinggal kita samakan saja ya, yang di ruas kanan. Ini 1 itu sama dengan 169 per 169. Lalu kita pindahkan di sini 144 per 169 ke ruas kanan. Sehingga di sini y kuadrat per 25 ini sama dengan 25 per 169. Sehingga y kuadratnya ini adalah sama dengan 625 per 169. Sehingga y-nya adalah plus minus 25 per 13. Kita lihat di sini titik potong antara garis x sama dengan 12 dengan elips ini adalah koordinat dari latera rekta ya. Jadi di sini L ini koordinatnya adalah 12,25 per 13 ya, karena tadi x-nya 12. Lalu y-nya didapatkan tadi 25 per 13 dan di sini rektanya ya, ini koordinatnya adalah 12, min 25 per 13. Berarti sudah kita tahu masing-masing koordinat dari latera dan rektanya, sehingga panjang latus rektumnya bisa kita tentukan ya, karena masing-masing koordinatnya ini sudah diketahui. Maka dengan menggunakan rumus jarak dapat kita tentukan panjangnya latus rektum ya. Ingat kalau kita akan mencari panjangnya segmen garis tertentu ya, apabila titik ujungnya ini diketahui koordinatnya, maka tinggal kita cari dengan menggunakan rumus jarak, yaitu akar dari kuadrat selisih absis ditambah dengan kuadrat selisih ordinat ya. Berarti di sini akar dari
12 dikurangi 12 dikuadratkan ditambah dengan 25/13 dikurangi min 25/13 ini dikuadratkan. 12 dikurangi 12 ini hasilnya adalah 0. Lalu di sini 25/13 dikurangi lalu dalam kurung negatif ya, berarti jadi positif. Kita tuliskan di sini berarti 25/13 ditambah dengan 25/13 dikuadratkan. 0 kuadrat hasilnya adalah 0. Dan di sini 25/13 ditambah 25/13 ini hasilnya adalah 50/13. Ini dikuadratkan ya. Sehingga untuk menghilangkan tanda akar ini kebetulan ada kuadrat, berarti saling menghilangkan. Berarti panjangnya latus rektumnya yaitu 50/13 satuan panjang. Jadi jelas ya, setelah kita tahu masing-masing koordinat dari latela dan rekta, maka bisa kita cari panjangnya latus rektum dengan menggunakan rumus jarak ya, sehingga pada akhirnya diperoleh panjangnya yaitu 50/13 satuan panjang. Sekian pertemuan ke-9 mata kuliah geometri analitik. Kita ketemu lagi minggu depan di kesempatan yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.